Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, melanjutkan dari materi join yang kemarin. Sekarang kita masuk ke fungsi join yang kedua. Oke, teman-teman, bisa dicek di modulnya di halaman 124 ya, 124. Di sini teman-teman buat dulu 3 buah tabel dengan nama database-nya nanti db_join_rental, kemudian buat 3 buah tabel mobil _baru, kemudian tabel penyewa, dan satu lagi tabel penyewaan. Ya, kemudian nanti masukkan data-datanya atau record-nya ke dalam tabelnya. Lalu nanti kita lanjut ke penggunaan fungsi join yang kedua ini. Oke, silakan buka PHP MyAdmin-nya, kemudian buat tabelnya, buat database dan tabelnya. Oops.
Oke, sekarang kita isi recordnya ke dalam tabelnya. Pertama-tama ke dalam tabel mobil underscore baru. Ini record yang harus kita masukkan. Sekarang tabel yang kedua, penyewa. Kita masukkan juga recordnya.
Oke, sekarang masukkan yang penyewaannya ya ke dalam tabel penyewaan. Ini untuk record yang harus dimasukkannya. Ini tadi menggunakan auto increment ya untuk nomor transaksi. Jadi karena menggunakan auto increment, maka nomor transaksi itu akan diisi secara otomatis nanti untuk nilainya. Maka kita mulai dari sini. Kita sewa. Oke. Ya, selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat, kita lihat dulu sebentar ke baju rentalnya. Oke ya, sekarang kita sudah punya 3 buah tabel dalam satu buah database db_join_rental. Ini tabelnya mobil underscore baru, penyewa, dan juga penyewaan. Dan kita juga sudah memasukkan data ke dalam tabel masing-masingnya. Ini recordnya, ini data-datanya yang sudah tadi kita masukkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi join. Jadi fungsi join kita akan menampilkan data ini seperti minggu sebelumnya, kemudian kita akan menggabungkan beberapa tabel di dalam data ini. Oke, kita masuk ke menu SQL. Lalu kita lihat lagi di modulnya di sini halaman
Ke 127 kita akan membuat perintah untuk menampilkan tanggal sewa yang diambil dari tabel penyewaan. Kemudian tabel field nama yang diambil dari tabel penyewaan juga. Kode mobil dari tabel penyewaan, jumlah sewa yang diambil dari tabel penyewaan, dan lama sewa yang diambil dari tabel penyewaan juga. Kemudian kita akan membuat sebuah alias atau field baru gitu ya, dengan namanya total. Nanti kita bikin field baru dengan nama fieldnya itu total. Nah, total ini nanti didapatkan dari harga dikali jumlah sewa dikali lama sewa. Jadi si field yang ditampilkan total ini nanti didapatkan dari sini. Harga dikali jumlah sewa dikali lama sewa. Nah, kita akan menggunakan fungsi dari inner join. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita ke MySQL lagi. Jadi di sini kita akan membuat sebuah perintah, mengetikkan sebuah perintah untuk menampilkan record itu kita menggunakan perintah select ya. Select. Kemudian kita akan menampilkan dari tabel penyewaan, di mana tadi apa yang dari penyewaan? Tanggal sewa ya. Tanggal sewa, kemudian nama dan kode mobil. Tanggal sewa, nama, kode mobil, jumlah sewa. Tanggal sewa, kemudian apa lagi? Nama ya, diambil dari tabel penyewaan, penyewa. Nama, tabelnya dulu ya, dituliskan penyewa, nama, kemudian kode mobil dari tabel penyewaan. Kode mobil, lagi jumlah sewa dari tabel penyewaan. Lalu lama sewa dari tabel penyewaan. Lalu kita akan membuat sebuah alias. Alias ini nanti didapatkan dari harga dikali jumlah sewa dikali lama sewa. Berarti harga ini ada di tabel. Harga itu ada di tabel. Tabel mobil ya. Harga itu ada di tabel mobil. Kemudian apalagi tadi teh? Jumlah sewa itu ada di tabel penyewaan sepertinya. Ada tabel penyewaan. Ya. Kemudian lama sewa kan ya, kalau nggak salah. Kemudian lama sewa itu ada di tabel penyewaan juga. Oke, jadi total itu didapatkan dari harga yang didapatkan dari tabel mobil, kemudian jumlah sewa yang didapatkan dari tabel penyewaan, dan juga lama sewa yang didapatkan dari tabel penyewaan juga. Sebenarnya di sini ada ya, di sini ada sintaknya bagaimana membuatnya. Jadi teman-teman kalau bingung bisa lihat di sini juga. Oke, kita masukkan sekarang koma dulu ya. Kita di bawah deh. Nah, untuk membuat alias itu yang kita tuliskan dulu bukan nama totalnya ya. Yang kita tuliskan bukan nama totalnya dulu, tapi kita masukkan dulu
statementnya, kondisinya dari sini. Tuh, jadi kita masukkan dulu di situ ya. Karena ini adalah perkalian, jadi kita masukkan di dalam kurung ya. Dalam kurung. Tadi teh mobil baru ya. Sih. Oh ya, dari mobil dulu. Mobil baru, harga dikali jumlah sewa dari tabel penyewaan. Kan begitu ya. Berarti total itu kan didapat dari harga dikali jumlah sewa. Berarti nanti jumlahnya tuh harga dikali jumlah sewa berapa, misalkan harganya 500.000, jumlah sewanya misalkan 1 gitu ya, berarti 500.000 dikali lama sewa, seperti itu kan ya. Kemudian dikali lama sewa, makanya lama sewa itu ada di penyewaan. Kurung tutup. Itu dua ya, kurung buka ya, kurung tutup di sini juga. Sorry, dari sebelah ini. Jadi yang dikalikannya ini dulu, kemudian hasil dari sini nanti akan dikalikan dengan lama sewa. Nah di sini baru kita masukkan aliasnya. Ya, dari si perkalian ini nanti kita buat aliasnya sebagai total. Oke. Seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi from. Kita lanjutkan untuk ngerjainnya ya. Ini sama seperti yang lainnya, seperti sebelumnya, cuman bedanya hanya di sini saja. Kalau sintak yang lainnya ya sama seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa dilihat lagi. Inner join, gitu kan ya. Yang digabungkannya dengan apa? Mobil baru penyewaan, kode mobil sama dengan mobil baru, kode mobil. Yang kerjain lagi penyewaan, penyewa ya, penyewaan KTP, penyewa KTP titik koma. Oke. Kalau sebelumnya di sini kan kita menggabungkan, saya jelasin dulu untuk sintaknya supaya biar teman-teman ada sedikit bayangan seperti apa. Di sini kan kita akan menampilkan satu buah data dari gabungan 3 buah tabel, yaitu tabel mobil baru, tabel penyewa, dan juga tabel penyewaan. Nah, untuk menggabungkan 3 buah tabel ini menjadi satu buah tampilan, kita harus menggunakan perintah join. Itu kan, kita harus menggunakan perintah join. Nah, perintah yang kita gunakan di sini adalah perintah inner join. Nah, untuk menggabungkannya, maka kita akan memberikan sintak atau perintah select, karena kita akan menampilkan. Itu kan, select. Select itu artinya pilih datanya itu dari mana saja. Datanya dari tabel penyewaan. Yang akan ditampilkan adalah pil tanggal sewa. Kemudian kita pilih lagi dari tabel penyewa, yang akan ditampilkan adalah nama. Lalu kita pilih lagi dari tabel penyewaan, yang akan ditampilkan adalah kode mobil. Lalu kita pilih lagi dari tabel penyewaan, yang akan ditampilkan adalah jumlah sewa. Kita pilih lagi dari
penyewaan yang akan ditampilkan adalah lama sewa. Dan kita akan menampilkan total. Total ini didapat dari mana? Total ini didapat dari hasil perkalian. Perkalian yang didapat dari harga dikali jumlah sewa, kemudian dikali lama sewa. Gitu, nanti akan menghasilkan total. Gitu, jadi jumlah dari perkalian ini nanti akan berbentuk total, gitu ya. Nah, si tabel-tabel ini itu didapatkan dari ini ya, prompt penyewaan yang digabung dengan mobil baru. Itu dimana penyewaan itu ada pil ini ya, primary key kode mobil yang saling menghubungkan dengan mobil baru, yaitu kode mobilnya juga. Lalu digabung lagi antara penyewaan dengan penyewa dengan penyewaan, yang menggabungkannya itu, yang buat relasinya adalah nomor KTP. Seperti itu ya. Teman-teman bisa dibaca lagi di modulnya, kemudian diteliti ya, seteliti mungkin teman-teman coba observasi untuk sintaknya. Nanti sedikit demi sedikit teman-teman bisa paham kok. Kita kirim. Oke, nah jadi seperti ini yang akan ditampilkan. Yang tadi ditampilkan tanggal sewa kan ya, tanggal sewanya ada, kemudian nama, lalu kode mobil, jumlah sewa, lama sewanya, dan total. Total didapat dari harga dikali jumlah sewa. Harga, kita tidak menampilkan harga ya. Harga dikali jumlah sewa, berarti dikali jumlah sewa, kemudian dikali lama sewa, totalnya adalah sekian. Tuh. Ini adalah cara untuk menampilkan data. Poinnya, kalau yang menempel data sih teman-teman bisa bisa dilihat di video sebelumnya ya, untuk inner join, left join, dan right join sama seperti itu. Cuma di sini ada penambahan ini saja. Nih, ada penambahan ini saja. Kalau ini ke sini, kemudian ke sini, itu mah sama semuanya. Kalau teman-teman pengen lebih paham lagi, lihat di video sebelumnya tentang inner join yang pertama. Gitu. Kemudian ini hanya menambahkan ini saja, bahwa untuk membuat alias, kita ingin membuat total, ya kita bisa membuat perintah seperti ini. Kayak gitu. Ya, jadi dipahami sedikit demi sedikit di modulnya, lihat video sebelumnya, kemudian lihat lagi yang ini, atau bisa lihat di modulnya juga, teman-teman dipelajari sedikit demi sedikit. Nanti teman-teman bisa sedikit demi sedikit juga akan memahami seperti apa. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba lagi untuk menampilkan seperti ini ya. Kita akan menampilkan tanggal sewa, kode tanggal sewa, nama, kode mobil, jumlah sewa, lama sewa, bonus, dan join. Nah, di sini nih kita menambahkan satu lagi alias dengan nama bonus 1, di mana si bonus ini didapat dari jumlah sewa jika, maksudnya bonus 1 didapat jika jumlah sewa lebih besar atau sama dengan 2, maka mendapatkan bonus air mineral. Selain itu tidak mendapatkan bonus, gitu ya. Jadi bonusnya jika jumlah sewanya lebih besar atau sama dengan 2, maka dia akan dapat air mineral. Kalau kurang dari 2, maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Oke, kita ikutin yang di sini. Kita klik escape lagi untuk membuat yang baru. Ikutin aja. Select penyewaan tanggal sewa. Select, artinya kita akan memilih dari tabel penyewaan tanggal sewa, penyewaan. Nah, ini yang akan ditampilkannya tanggal sewa yang didapat dari tabel penyewaan, kemudian nama yang didapat dari tabel penyewa, penyewaan, kode mobil ya,
penyewaan jumlah sewa. Penyewaan lama sewa. Nah, ini yang akan ditampilkan tanggal sewa, nama, kode mobil, jumlah sewa, lama sewa. Dan terakhir kita akan membuat bonusnya tadi, membuat alias dengan nama bonus 1. Nah, si bonus 1 itu didapat dari mana? Dari rumus if ini nih, jika jumlah sewa lebih besar atau sama dengan 2, maka dia akan mendapatkan air mineral. Jika tidak, maka tidak mendapatkan bonus. Gitu. Jadi tulis di sini, if kurung buka, jika penyewaan ya, jika jumlah sewa lebih besar atau sama dengan 2, maka mendapat air mineral. Air mineral, tanda kutip. Koma lagi, jika tidak maka no bonus. Kurung tutup. Oke, seperti itu ya. Kita masukkan aliasnya S bonus 1. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi dari yang akan digabungkan mana aja. Penyewaan ya. Penyewaan, inner join, mobil baru, on, penyewaan sama dengan kode mobil baru, kode mobil. Itu ini join lagi penyewa dengan penyewaan nomor KTP. Oke, gitu ya. Nah, kita memilih field dari tanggal sewa, nama, kode mobil, jumlah sewa, lama sewa. Ini yang akan ditampilkan. Kemudian kita bikin alias juga yang akan ditampilkan, yaitu bonus yang didapat dari jika jumlah sewa lebih besar daripada 2, lebih besar atau sama dengan daripada 2, maka dia dapat air mineral. Jika kurang, maka akan mendapatkan bonus. Paham ya kalau rumus if ya? Di Excel juga sama seperti ini. Jadi teman-teman, rumus if saya asumsikan bahwa teman-teman sudah hafal bagaimana cara membuat rumus if kayak gitu. Jadi hampir sama seperti perkalian yang tadi, perintahnya seperti ini, kita masukkan perintahnya, kemudian baru kita masukkan aliasnya kayak gitu. Kita coba kirim. Oke. Oh, ada yang salah. You have an error in SQL syntax. Cek manual. Nomor KTP limit 02585. Di baris keempat ya nih, ada error pada baris keempat. Dekat dengan nomor KTP. Di baris keempat berarti di sini. Di nomor KTP-nya ada di sini. Oh, sorry di sini nih. Inner join mobil baru nyewa.
penyewa on. Kayaknya ini salahnya. Coba lagi. Ya. Tadi kurang ini ya, kurang, kan ini digabungkan nih, inner join. Jadi select penyewaan digabungkan dengan mobil baru, inner join dengan mobil baru, inner join dengan penyewa, gitu kan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini kan jumlah sewanya 2 nih. 2 itu kan tadi perintahnya di if. Jika jumlah sewanya 2 atau lebih dari 2 atau sama dengan 2, maka dia akan mendapatkan air mineral. Jika jumlah sewanya kurang dari 2, maka tidak akan mendapatkan bonus. Maka akan seperti ini ya hasilnya. Gitu. Jadi perintahnya if seperti ini aliasnya. Oke, jadi teman-teman ya sama seperti join sebelumnya, cuma teman-teman tinggal menambahkan saja statementnya seperti ini. Itu kalau membuat alias ya di sini. Jadi inner join lanjutan ini ialah bagaimana untuk membuat alias. Membuat alias itu membuat pil baru yang tidak ada sebelumnya. Kan pil bonus itu tidak ada di tabel mobil baru, tidak ada di tabel penyewa, dan juga tidak ada di tabel penyewaan. Kita bikin dummy gitu kan, kita bikin dummy. Nah, itu didapatnya dari mana? Yaitu membuat alias seperti ini. Jadi kondisinya dapat dari mana? Kondisinya dapat dari sini. Gitu. Nanti bagaimana yang teman-teman butuhkan seperti apa, misalkan mau bikin tabel dummy, yang lakukan seperti ini. Gitu, pakai inner join, kemudian masukkan perintahnya. Gitu. Nah, oke ya, teman-teman bisa dicek juga di modulnya. Perhatikan lagi perintah-perintahnya, lihat lagi sintaks-sintaksnya, kemudian praktekkan lagi. Pasti mungkin nanti akan ada error, cuman nanti teman-teman tanyain aja. Kemudian coba lagi, kalau error lagi, coba lagi sampai nanti akhirnya teman-teman bisa. Tapi dikerjakan jangan hanya sekedar ngikutin modul ya, teman-teman juga sambil perhatikan, sambil mengetiknya. Misalkan select penyewaan, berarti saya mau menampilkan itu harus memasukkan dulu nama tabelnya, kemudian nama pilnya, pakai titik untuk menghubungkannya gitu ya, dipahami satu persatu.